Halo teman-teman, kali ini Kapten Kuro akan mereview isi booklet dari One Piece Road to Log Tale volume 4 yang sudah rilis belakangan ini. Nah, One Piece Road to Log Tale volume 4 kali ini berisi informasi dan fakta menarik seputar Gear 5 Luffy yang belum diketahui sejauh ini. Tentu banyak sekali sesuatu yang menarik, ini akan kita bahas semuanya di sini. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe sebagai bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Edisi terakhir dari booklet One Piece Road to Log Tale akhirnya sudah rilis. One Piece Road to Log Tale volume 4 ini digadang-gadang memberikan beberapa fakta baru yang menarik terkait setiap karakter dalam dunia One Piece. Bukan hanya tentang karakter, namun banyak sketsa awal Eiichiro Oda pun turut dipublikasikan lewat booklet ini. Sebuah fakta mengejutkan datang melalui sketsa milik Eiichiro Oda yang dipublikasikan dalam One Piece Road to Log Tale volume 4, di mana salah satu kekuatan terbesar dari Sun God Nika adalah kemampuannya untuk mengontrol imajinasi. Bukan itu saja, sisi lain dari buah iblis tipe Zoan Hitohitonomi mode Nika milik Luffy ini ternyata akan mengonsumsi penggunanya. Di mana hal ini jelas terlihat bahwa ada sedikit perubahan dalam kepribadian Luffy ketika mencapai level awakening dari buah iblisnya. Ini sesuai dengan apa yang pernah diucapkan oleh Gorosei terkait buah iblis Hitohitonomi mode Nika milik Luffy, yaitu bahwa Zoan memiliki will of their own. Jadi dapat diartikan bahwa buah iblis mythical Zoan ini memiliki kehendaknya sendiri. Dalam sebuah sketsa yang dipublikasikan oleh Eiichiro Oda, terdapat satu hal menarik yang dituliskan oleh dia, yaitu kata giant. Nah, ditulisnya kata giant atau raksasa, ini kemudian membuat imajinasi para fans berkelana. Apakah Eiichiro Oda ingin membuat sosok Luffy menjadi raksasa ketika berada dalam mode awakening? Yang mana kalau kita berbicara soal raksasa, pasti pikiran kita selalu menuju ke arah sana. Siapa lagi kalau bukan ras para raksasa yang berada di Pulau Elbaf? Tidak banyak yang tahu bahwa kekuatan buah iblis Luffy ini dianggap sebagai alasan banyaknya perubahan yang dialami oleh kru bajak laut topi jerami dan orang-orang di sekitar hingga musuhnya sendiri. Ketika berada dalam mode Nika, Luffy akan memiliki kemampuan yang dapat mengubah pertarungan hanya berdasarkan logika normal saja. Tidak hanya itu, sebutan Sun God ini ternyata diberikan kepada seorang pejuang legendaris yang dipercaya dapat menyelamatkan budak, yaitu Nika. Pengertian Sun God Nika ini sendiri tidak merujuk kepada bintang terbesar dalam tata surya, yaitu matahari. Menariknya dalam One Piece Road to Log Tale volume 4 ini sudah dikatakan bahwa semakin banyak Luffy tertawa, maka kemampuannya akan semakin bertambah kuat. Hal yang serupa ternyata pernah disampaikan oleh Kaido kepada Luffy, di mana waktu itu dia berkata, semakin sulit suatu keadaan, maka senyumanmu akan menjadi semakin lebar. Nah, sementara itu di sisi lain, sebuah sketsa lain menunjukkan sedikit informasi terkait rancangan untuk Luffy yang sudah dibuat secara matang oleh Eiichiro Oda. Luffy digambarkan sebagai sosok Monkey God atau dewa monyet oleh Eiichiro Oda, disertai dengan sebuah caption yang bertuliskan Hanuman. Penggambaran yang diberikan oleh Eiichiro Oda ini dianggap sebagai sebuah petunjuk yang besar terkait Luffy di masa depan. Apalagi jika hal tersebut ada kaitannya dengan nama depan yang disandang olehnya, yaitu Monkey. Jika kita kembali melakukan penelusuran, mungkin masih banyak yang ingat bahwa sebelumnya pernah diperlihatkan sebuah topi jerami berukuran raksasa di depan Im Sama di Mary Joyce. Ada sebuah teori kuat pun muncul dan mengatakan bahwa Joy Boy ini dulunya adalah ras raksasa atau Elbaf. Nah, ini masuk akal bukan? Mengingat topi jerami itu berukuran sangat besar, jadi siapa lagi kalau bukan ras para raksasa atau orang yang mempunyai kekuatan untuk merubah tubuhnya menjadi sangat besar yang memakainya. Jauh sebelum adanya One Piece Road to Log Tale volume 4 ini, Eiichiro Oda juga pernah menggambarkan siluet dari sosok Nika yang dikatakan mirip dengan Luffy ketika dia dalam mode Nikanya. Nah, jika diperlihatkan dengan seksama, maka kita akan tahu bahwa pada siluet asli Nika nampak sebilah tombak dengan bagian ujung yang sangat unik sedang dipegang olehnya. Jika kedua petunjuk tersebut di atas digabungkan, maka sebuah kalimat Spear of Elbaf atau tombak Elbaf akan muncul. Termasuk soal tombak Elbaf ini ternyata sudah beberapa kali disampaikan dalam serial One Piece. Salah satunya pernah diucapkan oleh Big Mom. Apa jangan-jangan nantinya Luffy akan menggunakan senjata tambahan berupa tombak Elbaf? Mengingat para bajak laut hebat lainnya seperti Goldie Roger yang menggunakan pedang dan termasuk dalam 12 pedang terbaik di dunia. Jika prediksi ini benar, maka Luffy dipastikan juga akan menggunakan salah satu senjata terbaik di dunia One Piece.
Nah, bagaimana menurut kalian guys? Itulah pembahasan kita kali ini. Sekian dari Kapten Kuro, salam nakama, dan sampai jumpa di video selanjutnya.